Berakhirnya drama sang ajudan, Baradae akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Tapi apakah memang benar hanya Baradae tersangkanya? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Drama sang ajudan akhirnya berakhir. Atau akankah berakhir? Kenapa? Karena baru kemarin ini akhirnya Baradae ini ditetapkan menjadi tersangka. Wow, setelah sekian lama kasus ini bergulir, akhirnya kepolisian menetapkan Baradae sebagai tersangka. Nah, apa aja sih poin-poin yang bakal Let's Go bahas kali ini? Yang pertama adalah kenapa Baradae bisa jadi tersangka, lalu ucapan bela sungkawa Ferdy Sambo yang mempunyai makna tersirat. Kemudian ada kasus Brigadir J yang melibatkan para perempuan. Dan akankah ada tersangka baru untuk kasus ini? Let's go kita bahas. Jadi yang pertama, Let's go mau bahas tentang Baradae yang udah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, menurut Pak Kamarudin Simanjuntak, beliau ini mengapresiasi kinerja penyidik dalam menetapkan Baradae ini sebagai tersangka. Tapi Pak Kamarudin bilang harusnya tuh udah dari awal-awal aja Baradae ini menjadi tersangka gitu. Yang pertama udah ngaku, yang kedua bukti-buktinya udah jelas gitu. Walaupun sedikit terlambat, tapi tetap harus diapresiasi kinerja penyidik ini. Dan apresiasi juga para warga netizen yang membuat kasus ini tuh semakin diselidiki gitu loh. Namun katanya diduga masih ada kasus tersangka lain gitu. Nah, menurut pasal 55 dan pasal 56 KUHP, Let's Go pakai iPad ya, soalnya Let's Go nggak terlalu hafal banget mengenai pasal, biar nggak salah sebut nih. Nah, jadi Baradae ini menurut artikel ini tuh mendapatkan pasal 338 JO, 55 dan 56 KUHP gitu. Nah, kenapa di sini Kamarudin Simanjuntak masih yakin dengan adanya tersangka lain? Karena di pasal 340 KUHP mengatakan bahwa yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun gitu. Jadi dari pihak Brigadir J masih meyakini ada tersangka lain dan kasus ini nggak stop sampai Baradae aja. Nah, pertanyaan untuk topik yang pertama kita bahas ini, apakah Baradae siap untuk menjadi tumbal seorang diri? Nah, kalau memang ini ternyata ada banyak tersangka-tersangka lain gitu. Tersangka-tersangka lain ini mungkin di antara Baradae yang paling junior gitu. Jadinya takut ya kalau kita ungkap semuanya, senior-seniornya atau squad lamanya itu ikutan masuk sama Baradae. Ataukah Baradae yang akan ngomong bahwa ini nggak ada siapa-siapa, memang saya sendiri yang melakukan tindakan tersebut. Saya akan dapat hukumannya, saya sudah menjadi tersangka dan menjadi terdakwa, memang saya yang menembak Brigadir J. Semuanya biar saya yang pikul sendiri. Tapi uang bulanan buat keluarga tetap ditransfer. Ini nggak tahu ya, maksudnya apakah yakin memang cuma seorang diri Baradae, apa tidak ada tersangka-tersangka lain, tapi dari pihak Brigadir J itu meyakini bahwa ini nih masih ada tersangka-tersangka lain yang akan diungkap sama penyidik. Di sini akhirnya Pak Irjen Sambo baru kemarin Let's Go bahas kapan keluarnya, dan akhirnya keluar. Di sini Pak Irjen Sambo mengutarakan ungkapan hal yang dia rasakan terhadap kasus ini ya. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Di sini tuh dia bilang bahwa memberikan ucapan duka terhadap Pak Brigadir J, tetap besar hati ya, walaupun menurut beliau kasus ini adalah kasus kejahatan yang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, tapi dia tetap mengucapkan bela sungkawa terhadap Brigadir J. Dia kalimatnya mengatakan seperti ini, semoga keluarga diberikan kekuatan, namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Joshua kepada istri dan keluarga saya. Nah, apa maksud Pak Irjen Sambo mengatakan seperti ini? Nah, ini belum ada yang tahu nih ya. Dia nggak mau kasih tahu bahwa apa maksudnya dia mengeluarkan statement seperti ini. Turut berbela sungkawa, tapi terlepas dari semua perbuatan yang telah
kamu lakukan terhadap istri saya dan keluarga saya gitu. Apa yang Brigadir Joshua lakukan? Brigadir J lakukan apa? Pelecehan seksual kah? Nah, sampai saat ini belum diputuskan oleh pengadilan, diputuskan oleh hakim bahwa benar Brigadir Joshua, Brigadir J ini melakukan pelecehan seksual, dan tindakan pelecehan seksual seperti apa yang dilakukan Brigadir J terhadap sang istri Ferdy Sambo. Tapi kalau di sini ada cuplikan videonya, terlihat banget Pak Ferdy ini menahan amarah, entah menahan emosi lebih tepatnya, karena terlihat sedih, terlihat luapan emosi yang begitu dalam, mau marah, mau semuanya lah gitu. Apalagi dia udah dapat kena komentar-komentar netizen, wah tambah berat nih Pak Ferdy, emosinya nggak stabil. Ini yang harusnya trauma dan terguncang psikologisnya ini Pak Ferdy juga nih, selain Ibu Putri ya, sebagai korban menurut Ibu Putri sendiri. Lalu dia juga meminta maaf, mengatakan bahwa saya sebagai ciptaan Tuhan meminta maaf kepada institusi Polri gitu. Minta maafnya karena ngerepotin kah? Karena maafin udah CCTV-nya mati nggak sempat diganti kah? Minta maafnya karena keterangan yang berbelit-belit gitu, atau keterangan yang berubah-ubah. Nah, ini minta maaf apa nih? Minta maaf ngerepotin mungkin ya gitu. Karena kejadian ini seluruh polisi dan seluruh warganet serta netizen itu repot mengurusi kejadian ini gitu. Sampai sekarang kita harus, kalau memang Pak Ferdy Sambo yakin akan pengakuan istrinya, beliau mendapatkan pelecehan seksual, ya semoga bisa dibuktikan. Jadinya hal yang sebenarnya, yang jujur dan yang terjadi itu yang terungkap dan menjadi putusan hakim gitu. Tapi kalau memang tidak terbukti bahwa Brigadir J ini melakukan pelecehan, ya sekali lagi mbok legowo gitu, mbok minta maaf ternyata tidak ada pelecehan seksual gitu. Mungkin kemarin dikiranya pelecehan seksual tapi ternyata maksud hati berbeda, jadinya kaget, sama-sama miskomunikasi, teriak shock atau apa yang terjadi. Nah, ini harus diselidiki lagi oleh pihak penyidik, dan putusan pengadilan masih belum ketok palu ya bahwa Brigadir J melakukan pelecehan seksual. Semoga yang terbaik dan yang terjujur dan yang teradil bisa didapatkan keputusan oleh seluruh pihak lah, dari pihak Brigadir J dan pihak Ferdy Sambo. Ini let's go, di antara dua belah pihak ini netral sekarang ya. Nah, ternyata Baradae ini diancam hukuman 15 tahun loh. Menurut pasal 338 JO, pasal 55 ayat 1 KUHP, sama pasal 56 KUHP, Baradae ini terancam hukuman 15 tahun gitu. Baradae pun dinyatakan langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kan kemarin masih kerja ya, Let's Go udah pernah bahas, tapi sekarang pas ditetapkan jadi tersangka langsung ditahan gitu. Di sini juga pasalnya menyebutkan bahwa Baradae yang menembak mati Brigadir J bukan untuk membela diri. Ya memang Baradae tidak membela diri, tapi menurut Baradae kan membela istri pimpinan. Baradae pahlawan menurut pengacaranya. Ternyata ada banyak banget saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini, ada 42 saksi beserta alat-alat bukti yang mereka udah kumpulin gitu. Bukti-buktinya, salah satu bukti-buktinya itu konferensi pers Bareskrim Polri atau Mabes Polri gitu. Ada perbedaan keterangan. Nah, ini termasuk jadi alat bukti ya ternyata. Perbedaan keterangan di antara Bareskrim Polri ini gitu. Lalu kecurigaan kedua adalah informasi yang diberikan adalah tembak-menembak. Tapi yang ditemukan memang betul ada luka tembakan gitu. Tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengerusakan di bawah mata, penganiayaan, kemudian ada di hidung 2 jahitan, di bibir, kemudian di leher, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar juga di perut kanan dan kiri gitu. Nah, mengenai hal ini Mahmud MD itu mengatakan bahwa punya pandangan sendiri, tapi beliau mengatakan bahwa pandangannya dia tidak akan berpengaruh sama intuisi, sama proses atau putusan pengadilan yang akan terjadi nanti. Nah, Mahmud MD aja punya pandangan tersendiri akan kasus ini, dan dia mengatakan bahwa walaupun saya berpendapat, pendapat saya tidak akan merubah keputusan pengadilan. Ya sama seperti konten Let's Go dan konten teman-teman lainnya. Ada siapa aja? Ada Let's Go, ada Anjas di Thailand, ada ya beberapa teman-teman lainnya lah gitu. Kita punya pendapat masing-masing tentang kasus ini. Kalau sampai polisi ketar-ketir nontonin video ini, kasus-kasus tentang Brigadir J ini, tenang aja Pak, video-video kita tidak akan mempengaruhi keputusan pengadilan gitu. Masa tiba-tiba dari pengadilan, menurut konten Let's Go ya, teori-teori Let's Go itu sepertinya mempengaruhi keputusan saya. Tadinya saya tidak mau menjatuhi hukuman 15 tahun, tapi cuma 10 tahun aja. Tapi menurut konten-konten Let's Go dan konten-konten Anjas di Thailand, ini membuat saya menuntut Baradae 15 tahun. Nah, kan enggak. Masa kepolisian berpatok sama video-video di YouTube gitu.
Padahal teman-teman YouTubers atau konten-konten ini itu biasanya merangkum gitu. Merangkum cerita-cerita yang udah padat banget. Kalau kalian nonton Kompas TV, TV One, Metro TV, mereka kan update-nya tuh bisa setiap menit gitu. Setiap 5 menit update baru, update baru, update baru. Nah, kalian kan tidak punya waktu banyak untuk nontonin Metro TV dan Kompas TV tiap 5 menit kan. Jadinya konten kreator kayak kita-kita ini itu yang mengumpulkan mengumpulkan informasi dalam 24 jam kita rangkum menjadi satu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau Let's Go ya, Let's Go dari bahasa yang mudah dimengerti. Tapi kalau mungkin siapa ya, Anjas di Thailand gitu, ya mungkin ngomongnya dari sisi forensiknya gitu. Kita juga punya pandangan tersendiri yang tidak berarti apa-apa di bidang hukum gitu. Dan kita juga tidak menyebar fitnah ya, karena semua yang kita omongin berdasarkan media konvensional yang didapatkan keterangannya dari kepolisian. Nah, emotional damage. Ini penting juga ya, karena itu nggak bisa membayangkan jika keluarga Brigadir J waktu dapat kabar bahwa Brigadir J ini melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap istri pimpinannya, dan akhirnya mereka terima aja. Yang kene kok dibanding-bandingin loh. Iya masih kalah. Dibanding-bandingin, nggak sempat ini ya, nggak sempat cari tahu kebenarannya gitu. Ini bayangan yang sangat mengerikan ya. Jadi ada kalimat yang kayak gini, apabila di awal keluarga almarhum tuh hanya berdiam diri dan pasrah, itu akan jadi seperti apa kasus ini? Kami menyayangkan buruknya kualitas penyampaian informasi dari kepolisian yang dalam penyampaian informasinya terkesan asal Bapak senang. Nah, Bapak siapa nih yang senang? Harus diingat bahwa tewasnya nyawa manusia ini itu sama derajatnya semuanya di mata Tuhan gitu. Nggak ada yang boleh ada perlakuan pembeda. Sampai saat ini motifnya dari Baradae belum diketahui apakah ada motif lain. Motif utamanya adalah membela istri pimpinan dan membela diri, itu aja. Nah, tapi ini bener juga ya, kalau misalnya keluarga Brigadir J nih terus dapat kabar, oh anak kamu meninggal dunia karena melakukan pelecehan seksual. Oke, terus tidak cek jenazah, pas disuruh jangan lihat jenazah, nurut wae, dan akhirnya kita nggak tahu di dalam jenazah itu ada luka-luka, ada memar-memar, ada sayat-sayatan gitu, kita nggak lihat. Keluarga Brigadir J juga nggak lihat. Itu akhirnya mereka menerima aja apapun keputusan dari kepolisian. Setelah beberapa lama tahu hal yang sebenarnya atau kecurigaan gitu, kan ternyata apakah kasus seperti ini ya, itu berarti nggak terjadi di kepolisian 1-2 kali dong. Berarti mungkin ada beberapa kasus yang seperti ini, yang sebenarnya kalau diselidiki lebih dalam, ini kasusnya tuh bisa putar balik gitu loh. Hal ini aja bisa terjadi sama kasusnya di polisi, apalagi sama warga biasa. Bisa terjadi kan? Bisa. Tapi belum pasti gitu. Mungkin perbandingannya 1000 banding 1 gitu. Atau 10 banding 1. Ini kan nggak tahu ya. Makanya kalau kita ada terima apa-apa sekarang, harus lalu kasus ini kita harus menyelidiki benar-benar gitu, dan jangan gampang percaya, dan kita juga selidiki di bagian kita gitu. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa Komnas Perempuan sebut perempuan banyak terdampak kasus Brigadir J. Nah, terutama nggak cuman Ibu P ya, taruh dulu capek. Nggak cuman Ibu Putri ya, ada siapa lagi? Ibunda dari Brigadir Joshua, lalu kekasih dari Brigadir Joshua, kekasih dari Baradae gitu. Nah, banyak cewek-cewek lainnya atau perempuan-perempuan lainnya yang terkena dampak dari kasus ini. Nah, tapi di sini Ibu Putri yang sangat-sangat trauma menurut kepolisian ya. Sangat-sangat trauma dan membutuhkan psikologis. Karena apa? Karena di sini Ibu Putri kan ngerasa dia dilecehkan oleh Brigadir J. Nah, tapi ini nggak adil juga. Kita juga harus melihat dari sudut pandang Brigadir J. Lihat dari psikologis mamahnya Brigadir J. Dan sekarang dimana mamahnya mau fight banget nih, mau keluarin tenaga banyak, waktu banyak untuk memviralkan kasus ini, untuk membeberkan bukti-bukti yang ada bahwa saya yakin anak saya tuh ada yang nggak beres di kematiannya gitu. Itu kan perempuan juga mamahnya Brigadir J. Apakah dikasih psikolog? Nah, ini nggak tahu. Kemudian si pacarnya Vera Simanjuntak ini gitu. Apakah beneran sang Brigadir J ini melakukan tindakan pelecehan seksual dan harus kehilangan nyawa itu? Kita nggak tahu apakah dia mau menikah atau enggak. Dan sekarang harus kehilangan orang yang dicintai. Nah, terguncang kan nggak hatinya ini di awal-awal ya, apalagi di awal-awal tuh pacarmu tuh lihat mau melakukan pelecehan seksual. Nah, untung kasus ini diviralin, jadinya dicari tahu kebenarannya bener atau enggak. Nah, ini kan juga terguncang ya sebagai perempuan, butuh apakah dia dapat psikolog atau enggak. Kemudian dari Ibu Putri sendiri dan anak-anaknya Ibu Putri, ya itu pasti besar ya pengaruhnya. Memang butuh psikolog. Kalau nggak dikasih psikolog ya bisa bayar sendiri karena mungkin banyak uangnya ya.
Jadi ya kalau nggak disediain psikolog pun bisa sewa psikolog sendiri ya gitu. Nah itu memang banyak perempuan-perempuan kalau dibilang yang terkena dampaknya dari kasusnya Brigadir J, memang banyak gitu. Tapi apakah bisa merata, bisa dikasih fasilitas yang adil apa gimana? Intinya dari pihak Brigadir J semuanya mau jadi saksi, semuanya mau kasih keterangan tanpa diulur waktunya, malah mereka pengen cepet-cepet kasih keterangan supaya kasus ini tuh cepat diselidiki. Sekarang Baradae yang tertangkap, pertanyaan let's go di ending biasa. Kalau let's go udah di ending ini kan kasih pertanyaan ya. Apakah ada tersangka lain di kasus ini? Kalau dari Kamarudin Simanjuntak bilangnya yakin ada, tapi apakah Baradae mau mengakui tersangka-tersangka lainnya gitu, yang dikira atau yang dirasa ikut andil dalam kematian Brigadir J ini. Nah, yang kedua, masih belum diungkap pelecehan seksual seperti apa yang dilakukan Brigadir J. Ini yang sangat penasaran. Ini sumber utama kegaduhan kasus ini. Pelecehan seksual seperti apa yang dilakukan Brigadir J ini. Lalu yang ketiga, apakah kasus ini akan selesai sampai di sini karena Baradae sudah akan ditahan dan dipenjara, ataukah masih ada ternyata drama-drama baru atau bukti-bukti baru sehingga kasus ini menjadi diperpanjang dan lebih luas lagi, ataukah netizen masih punya waktu dan tenaga untuk ngurusin kasus ini? Itu aja yang bisa Let's Go kasih. Menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah. Kalau kalian pengen tahu kasus tentang Brigadir J, kalian tonton aja YouTube-nya Let's Go, cari playlistnya, di sana ada kasus Brigadir J. Kalian lihat tuh teori-teori yang udah pernah Let's Go bahas dari awal sampai hari ini. Nah, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Disclaimer sekali lagi, apa yang Let's Go sampaikan di sini adalah sumbernya dari media-media konvensional, sumber dari pihak kepolisian dan pihak-pihak yang memang bernaung di kasus Brigadir J ini. Jangan sembarangan bilang asal ngomong, Bang Let's Go ya. Cuma nyampein aja, ini cuma kita rangkum loh. Itu aja yang bisa kita kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.